Kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di CPU dan motherboard. Kita mulai aja langsung. Ini sebalik. Yang pertama ini ya, ini namanya power pada motherboard atau ATX power. ATX power ini berfungsi untuk motherboard power ini adalah sebuah pin yang digunakan untuk menyambungkan antara power supply dan motherboard agar si motherboard ini menerima daya dari dari power supply. Ya, yang kedua ada node brick. Ini namanya node brick. Node brick ini komponen yang menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dan grafis controller melalui bus berkecepatan tinggi dan ke source brick. Ini node brick, ini soft brick. Fungsi dari node brick ini sendiri yaitu menjembatani arus data dari sekitarnya, komponen-komponen sekitarnya seperti memori, prosesor dan lain-lain. Yang ketiga adalah slot memori. Ini dia. Ini namanya slot memori. Slot memori ini berfungsi untuk memasang memory card, RAM, memasang memori RAM ke dalam motherboard ini. RAM ini ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3 dan DDR4. Nih, biasanya ada 2 atau sampai 4 tempat. Selanjutnya ada port SATA. Ini namanya port SATA. Port SATA ini dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Ya, selanjutnya ada slot PCI Express. Slot PCI Express 16, PCX1 sama PCI. Nah, ini fungsinya hampir sama untuk tempat VGA card. Ini adalah slot ekstensi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat. Selanjutnya ada pin panel. Nah, ini seperti jarum-jarum ini. Ya, ini berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Kemudian ada pin CPU fan. Ini dia. Ini namanya pin CPU fan. Ini berfungsi memberikan daya kipas prosesor agar dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Kemudian ada soket prosesor. Ini tempat dimana prosesor akan terhubung dalam motherboard. Ini tempatnya. Ada baterai CMOS. Ini dia. Baterai CMOS atau kepanjangan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, CMOS ini berfungsi sebagai memberi tenaga pada motherboard dalam mengenali konfigurasi yang terpasang. Juga dapat menyimpan data tanpa perlu memerlukan daya eksternal. CMOS ini juga berfungsi sebagai baterai yang sangat penting
untuk menyimpan konfigurasi di dalam BIOS. Jadi apabila baterai ini dicopot, kemungkinan data-data yang ada di dalam BIOS itu hilang. Ya, kemudian ada port PS2. Yang ini port PS2 konektor mini DIN 6 pin yang menghubungkan untuk mouse, kalau yang bawah keyboard. Lalu ada port serial port serial. Di sebelahnya ada port VGA. Lalu ada 4 port USB. Ini 1 2 3 4. Lalu ada port RJ45. Nih. RJ45 ini untuk menghubungkan LAN, terus untuk menghubungkan atau koneksi internet pada komputer ini. Lalu ada port audio ini ada 3. Yang pertama port in untuk menghubungkan sumber dari audio. Lalu kedua port hijau atau disebutkan port line out untuk menghubungkan headphone atau handset. Yang ketiga ada port mikrofon untuk menghubungkan mikrofon kepada komputer. Ini dia, ini in, ini out, ini mikrofon. Ini selanjutnya adalah prosesor ini adalah bagian inti dalam CPU. Biasanya disebut juga dengan otaknya komputer. Semua proses ataupun perintah dikerjakan pada prosesor meskipun masih memerlukan bantuan komponen lainnya. Biasanya dalam prosesor itu ada tanda sebelah kiri. Biasanya ini digunakan untuk memasang prosesor di dalam soket di motherboard. Kemudian ada kipas prosesor atau heatsink. Ya. Komponen yang satu merupakan sebuah perangkat yang dapat dipekerjakan untuk membantu sebuah prosesor. Kipas prosesor ini berfungsi Kipas prosesor ini berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap stabil. Hal ini bertujuan agar menjaga perangkat prosesor tidak overheat atau rusak. Ya, selanjutnya itu RAM atau Random Access Memory. Ini merupakan salah satu komponen yang terdapat di dalam CPU. RAM juga memiliki sebagai kedudukan penting dalam komputer. RAM ini berfungsi untuk menyimpan file-file data sementara yang telah diproses dengan prosesor lalu sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lainnya. Kemudian ada hard disk. Nah, hard disk ini fungsinya sama seperti SD card dalam smartphone, berfungsi sebagai menyimpan data-data yang telah diproses di dalam komputer lalu disimpan di sini. Bisa juga sebagai menyimpan beberapa sistem operasi. Maka semakin banyak kapasitas yang terdapat dalam hard disk ini juga, maka semakin banyak pula kapasitas file data-data yang dapat disimpan. Ya, selanjutnya ada DVD room. Iya. DVD room ini atau juga bisa disebut dengan optic disk driver. Ini adalah sebuah alat yang dapat membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. DVD room ini juga dapat untuk membarning atau mengcopy CD menggunakan beberapa software seperti Nero, Infa Recorder dan lain-lain. Ya, kemudian di sini ada power supply. Ini dia. Nah, power supply ini terdapat juga ada kipas nih, kipas untuk mendinginkan power supply tersebut. Power supply yang biasa digunakan di komputer biasanya merek
model ATX P4 ya, modelnya itu ya. Power supply ini berfungsi sebagai mengubah tegangan arus AC menjadi DC agar bisa disalurkan ke komputer melalui komponen-komponen yang ada di dalam motherboard ya. Di dalam power supply juga terdapat kabel ya. Ini biasanya kabel power ini digunakan untuk menghubungkan antara power supply dan motherboard agar menghubungkan arus listriknya antara power supply dengan motherboard. Lalu sini juga ada kabel-kabel SATA, kabel-kabel SATA ini memiliki fungsi sebagai konektor Molex memberikan daya kepada peripheral komputer. Nah, kemudian di sini ada sound card. Sound card ini biasanya dipasang di dalam slot PCI. Nah, ini ada beberapa fungsi, antara lain mengubah data berupa audio atau suara, lalu kemudian sebagai penghubung output audio ke speaker, juga sebagai penghubung input suara ke komputer melalui mikrofon juga bisa, karena ada lainnya antara mic, line, speaker juga ada.